Shakarama Patakaraba, Shakaraba Patakaraba, Yarama Shakarama Patakaraba, Shakaraba. Haleluya. Haleluya. Lidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Syakaraba ya Rabasana ya Rama, Syakaraba ya Rabasana kaya Rama Patakaraba, Syakarama Papa Papa ya Rama, Syakarama Patakaraba, Syakarama Papa 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 ya Rabasana ya Rama, Syakarama Patakaraba, Syakarama Papa 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 ya Rama, Syakarama Patakaraba, Syakarama ya Rama, Syakarama Papa Papa ya Rama, Syakarama Patakaraba, Syakarama ya Rama, Syakarama ya Rama, Sana ya Rama, Syakarama ya Rama. Haleluya. Terima kasih Bapak. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami Bapa, tapi semua karena cinta kasih-Mu Bapa. Engkau yang telah memilih kehidupan kami Bapa, sehingga kami boleh menerima keselamatan daripada Engkau. Kami boleh ada Tuhan semua karena cinta kasih-Mu Bapa. Sungguh kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu Bapa. Sebentar kami mau merendahkan diri kami Bapa, untuk kami Tuhan menyiapkan hati kami Bapa menjadi tanah yang subur ya Bapa. Bicaralah untuk kami semua Bapa, lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah pedang buat kami Bapa, sehingga mampu membuat kami menghadapi apapun pergumulan masalah kami Bapa. Sehingga kami boleh Tuhan keluar sebagai pemenang Bapa. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun firman-Mu yang akan kembali dengan sia-sia Bapa, tapi firman-Mu akan mengerjakan dan menjadikannya berhasil.
Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan tutup bungkus tempat ini dengan darah Yesus. Ketika firman ditaburkan, firman itu akan bertumbuh dan berbuah-buah yang lebat Bapa. Sehingga kami semua Tuhan akan menjadi penuai-penuai jiwa Tuhan. Bahkan kami akan menjadi semua penerobos-penerobos di akhir zaman ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami semua pasti diberkati. Terima kasih Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu Tuhan, sehingga apapun yang Engkau ingin sampaikan Tuhan, pakailah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu Tuhan akan memerdekakan setiap jiwa-jiwa Tuhan, akan membebaskan setiap apapun yang saat ini Tuhan di tempat ini, mereka yang datang ke tempat ini dengan beban masalah, ataupun dengan pergumulan keluarga, ataupun dengan sakit penyakit Tuhan, tapi mereka akan pulang Tuhan, tidak akan sama saat mereka datang Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, coba kita buka dalam Ibrani 11. Kita buka Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat semua? Oke. Saya akan baca yang ganjil, saudara-saudari semua baca ayat yang genap sampai di ayat 6 ya. Demikian firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 1 dengan judul perikop saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Oke. Jadi perkenanan Tuhan ada itu adalah ketika kita memiliki iman. Oke. Iman ini kelihatannya sesuatu yang kita harapkan. Saya tidak tahu, mungkin di sini banyak yang datang dengan beban masalah, ya. Kenapa tadi waktu penyembahan Tuhan bilang bagikan janda di Sarpat? Padahal saya udah siapinnya iman itu tentang Abraham. Tentu kita tahu kan iman Abraham ya. Bapak orang percaya, bapak orang beriman. Tapi tadi Tuhan ingetin janda di Sarpat juga kamu harus bagi. Kenapa? Janda di Sarpat 1 Raja-Raja 17 ya. Jadi boleh nanti saudara-saudari ini boleh untuk baca nanti, mungkin ada yang nginep boleh di kamar atau mungkin yang pulang nanti bisa baca di rumah. Tapi saya mau kasih tahu janda di Sarpat ini salah satu perjalanan iman saya. Kenapa? Waktu saya diproses Tuhan dari nol, saya ambil puasa 40 hari. Saya tidak ketemu sama orang dulu. Jadi jam pagi itu jadi malam, malam jadi pagi. Saya belum waktu itu mengalami lahir baru, tapi saya sudah baptis selam. Karena saya dulu dari gereja GKI. Ya, gereja Kristen Indonesia Jalan Kenanga. Kenanga sini nggak jauh dari jalan 2 gang ya. Jadi seberangnya dari Jalan Dahlia. Saya waktu itu saya pikir udah cukup ya, dengan pindah agama aja udah cukup. Tapi ternyata Tuhan mau bentuk iman. Apa sih iman? Yang belum kamu lihat tapi kamu yakin itu udah percaya pasti terjadi. Berapa banyak orang bukan hanya jadi orang Kristen. Saya selalu kalau ketemu sama orang, jangan jadi orang agamawi.
Jangan jadi orang cuma jadi orang segala orang Kristen, orang Muslim atau orang Buddha, ya. Jangan. Karena kalau orang beragama belum tentu dia mengenal Tuhan. Tapi orang beriman sudah pasti mengenal Tuhan. Jadi kalau kita bilang, saya kenal Tuhan, berarti kamu orang beriman. Jadi ketika ada masalah, berarti jangan lihat masalahnya itu. Tapi harus lihat bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa buat kamu. Ternyata nggak mudah loh ngadepin tempaan-tempaan. Jadi setiap orang itu harus mengalami proses. Setiap yang mau dipakai Tuhan akan mengalami proses pembentukan. Ya, nggak ada yang gampang. Siapa di sini yang nggak ngalamin proses? Semua proses. Nggak ada ya. Semua mengalami proses. Mau itu proses sakit, mau itu proses ekonomi, mau itu proses keluarga. Semua proses kan. Pekerjaan juga proses. Saya mengalami prosesnya itu hampir semua. Yang namanya sakit iya, kematian iya, pekerjaan iya, ya. Pelayanan pun iya. Ternyata Tuhan bentuk lagi. Kenapa? Kamu harus belajar tetap seperti janda di Sarpat. Tahu janda di Sarpat? Nabi Elia diutus bukan ke janda yang kaya, ke janda yang miskin. Kenapa dia nggak suruh ke janda yang kaya di Israel banyak? Tapi harus ke janda yang miskin, nggak punya apa-apa. Tapi janda yang miskin dia punya hati yang kaya. Ya, justru ini saya belajar dan waktu 2007 saya dibentuk Tuhan. Itu saya disuruh belajar janda di Sarpat. Tahu? Kalau orang mungkin ada yang bilang jual harta semua. Saya tuh diproses habis semua. Karena dulu saya pakai kuasa kegelapan. Ya, ada yang saya udah sempat sharing-sharing itu gimana saya pakai jimat semua untuk penglaris buat usaha wibawa semua saya pakai. Ya. Untuk apa? Buat kejar harta duniawinya. Tapi hartanya dapat, hatinya gersang. Ya, kenapa? Nggak ada Tuhan. Kita cuma jadi orang Kristen ya Kristen aja yang minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu buat dosa jalan terus. Ya, atau kita bilang tobat tomat, ya. Gampang kok abis hari ini kita bertobat besok kumat lagi, atau kita ada doa pengakuan dosa setiap hari Minggu itu kalau gereja-gereja GPIB, GKI semua ada. Ya, saya pikir itu udah cukup. Ternyata Tuhan bilang tinggalkan semua. Saya diproses dari nol. Jadi gimana punya iman yang berkemenangan? Kamu harus punya kasih. Kasih itu dari hati, murah hati dulu. Janda yang di Sarpat, dia nggak punya apa-apa, tapi dia punya kasih. Dia sambut utusan Tuhan, Nabi Elia. Ya, bukan Nabi Elia itu nggak dengar suara Tuhan loh. Dengar dia. Karena ada yang harus dia lakukan untuk bisa mengerjakan sesuatu pertambahan ilahi. Terkadang kita suka nggak mendengar suara Tuhan. Terkadang kita mau ngikutinnya apa? Pikirannya kita. Ngapain saya memberi sama orang yang kaya? Ya kan? Ngapain dia udah punya segalanya kita memberi? Saya ngalamin loh. Ya. Waktu itu Tuhan bilang, lepaskan harta yang paling berharga yang kamu miliki saat itu. Saya punya handphone baru beli. Tuhan tantang, lepasin kamu berani nggak? Saya bilang, saya waktu itu diajakin ada satu dia pemilik perusahaan, dia bilang saya yakin kalau Ci Yohana yang bikin pasti jalan, 6 bulan pasti berhasil, balik modal semua ada keuntungan, ya. Tapi saya bilang saya belajar tanya Tuhan, apakah Tuhan panggil saya di dunia bisnis atau Tuhan panggil saya dalam bidang yang lain? Saya tanya Tuhan. Ternyata Tuhan itu dalam posisi 3 saya dapat tawaran. Pekerjaan di kantor, bisnis, sama harus pelayanan. Saya bilang, Tuhan mana yang kau mau dari hidup saya? Tuhan bilang, melayani, jadi guru. Waduh, saya bilang saya kan gak sekolah guru Tuhan. Kayaknya gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin kok. Kamu punya iman. Jalan, saya akan perlengkapi kamu. Itu waktu doa puasa 40 hari. Saya akan perlengkapi kamu. Saya bilang Tuhan saya gak mau jadi guru-guru yang biasa. Tuh guru-guru banyak yang biasa di sekolahan. Ya, tapi itu gak mengubahkan murid-murid. Saya mau jadi guru yang luar biasa Tuhan. Tuhan taruhkan hikmat buat saya. Perlengkapi saya. Hari ke-40 selesai. Orang kan kalau dari guru di sekolah gampang nyari murid. Saya gak dari sekolahan. Orang datang ke rumah. Pas hari ke-40 selesai.
Mau nggak? Bisa nggak ngajarin anak saya? Saya pikir ngajarnya anak SD. Kalau anak SD gampang. Yang saya pegang anak kelas 9, kelas 3 SMP. Tahun lulus 96, lulus kuliah tahun 2003, 4 tahun lupa semua pelajaran SD SMP ya. Kalau SD gampang, SMP kan udah berat ya, apalagi ngajar SMA. Saya harus ngajar yang kelas 9. Saya mikir logika, aduh Tuhan, saya nggak mungkin kuat. Tapi Tuhan bilang jalan aja. Udah gitu baru saya punya iman cuma waktu itu Bapak. Dia bilang, mau nggak? Minta berapa ya? Berapa bayarannya? Kamu digerakin hati sama Tuhan berapa? Saya akan terima. Karena ini saya mulai dari pelayanan. Ternyata dia bilang, kamu dikasih segini mau nggak? Saya ingat 150.000. 2 orang 300.000. Itu mulai dari awal. Tapi saya nggak ngeluh dengan 300.000 waktu itu. Saya bilang, iya Tuhan, saya terima. Saya buah sulung. Tahu nggak? Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan harta pertamamu, maka Tuhan akan tambahkan perbendaharaanmu. Nggak akan pernah kamu kekurangan. Saya belajar di situ. Nggak ada yang ngajarin buah sulung. Saya bilang, Tuhan, ini jadi buah sulung saya. Saya hidup murid-murid Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang peliharakan kehidupan saya. Saya pikir udah selesai kan, buah sulung oke, persepuluhan oke. Ya, saya belajar itu 2 tahun. Ternyata di tahun 2010 Tuhan bawa lagi naik level. Kisahnya Yusuf, ternyata bukan persepuluhan, 1/5 bagian. Lebih besar lagi, 20%. 1/10 aja kadang-kadang kita berat loh. Hitung-hitungan sama Tuhan, mikir gak? Berat kan? Gak masuk akal. 10%, gajinya 5 juta, 10%-nya berapa? 500.000. Buat jalan ke mall lumayan ya. Tapi mikir kan, ini buat ngembaliin persepuluhan milik Tuhan. Tapi Tuhan ajar lagi saya, tidak ke sembarang tempat kamu membawa persepuluhan kamu. Itu ada di Ulangan 12. Boleh nanti saudara mau baca di perenungan, di Ulangan 12 dia bilang apa? Hati-hatilah. Jangan kamu membawa ke sembarang tempat. Saya bilang, Tuhan, maksudnya apa? Tanya Tuhan. Jadi saya dari situ saya belajar. Tuhan, persepuluhan saya bawa kemana? Kadang-kadang Tuhan tunjukin, mukanya si A muncul. Saya telepon, saya nggak tahu masalahnya si A kan. Saya telepon dia, kamu ada di mana? Saya lagi ada di rumah. Boleh nggak kita ketemu? Boleh. Saya ajak ngobrol dulu, begitu. Saya digerakin Tuhan memberkati kamu. Dia bilang, kok kamu tahu saya lagi ada kesulitan? Bukan saya yang tahu, tapi Tuhan tahu. Kamu doa minta apa sama Tuhan? Tuhan pasti kasih. Tuhan punya banyak cara untuk menggerakkan tangan-tangannya. Kalau di kisah janda Sarfat, Tuhan itu banyak cara untuk mengirimkan burung-burung gagak. Siapa aja yang mau dipakai Tuhan yang punya telinga peka. Kadang-kadang kita nggak peka loh. Kita udah disuruh A, tapi sama Tuhan B aja dulu deh. Kita belajar untuk melatih kepekaan sama Tuhan. Nggak gampang loh. Saya pun sampai hari ini saya belajar. Kadang kita tarik ulur, Tuhan, ini gimana nih? Udah, itu kan bukan keinginan kamu lagi. Apalagi kalau kita udah bicara nasar, janji sama Tuhan, itu harus dibayar semua. Kenapa? Kita punya sesuatu komitmen sama Tuhan, itu gak bisa sembarangan. Jadi kalau kalian pengen mau keluar dari punya masalah, harus berjalan dengan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 apa? Coba boleh baca dulu 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Oke. Firman Tuhan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oke. Ada iman. Tapi yang paling besar adalah kasih. Kasih itu bicara Tuhan Yesus. Jadi kasih ini salah satunya karunia-Nya adalah murah hati. Buaro ya, buaro. Itu murah hati, kemurahan hati. Jadi kalau kalian bilang, Tuhan saya lagi ada pergumulan ini. Justru kita memberi dari kekurangan. Dulu mah saya suka ikut persekutuan doa. Ada yang doa semalaman ikut. Diajakin sama teman ikut doa semalaman. Katanya ini doa semalaman suntuk katanya. Saya pikir gini, masa sih suntuk beneran? Enggak juga. dari jam 7 sampai jam 7 pagi baru pulang. Sampai mama saya bilang ngapain aja tuh di doa semalam suntuk.
Banyak, ada orang yang minta jodoh dapat, ada yang minta rumah dapat ya. Akhirnya saya belajar dari situ ya. Ternyata bener loh, ikut doa itu nggak ada yang rugi sih. Karena apa? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu dibangun. Ketika ada masalah, kita dibentuk. Lewat ada masalah, kamu punya ketekunan untuk cari Tuhan, jangan cari manusia. Kadang-kadang paling gampang ketika ada kesulitan keuangan yang dicari siapa? Manusia dulu, minjem duit ada nggak ya? Bener kan? Itu gampang, itu secara manusianya. Tapi kalau kita tanya sama Tuhan, Tuhan hari ini Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupan saya. Engkau yang peliharakan kehidupan saya. Saya sering kali ngalamin loh. Saya pernah ngalamin nggak megang uang sama sekali. Beras kagak ada, semua kagak ada. Tinggal duit 5.000. Saya bilang sama Tuhan. Adik saya jam 12 saya baru bangun. Dia bilang, mau makan nggak? Saya bilang, ya udah kamu makan aja duluan. Nih saya kasih duit 5.000. Terus kamu nggak makan? Nggak usah pikirin. Ini jalan nih otak. Karena saya ngajar kan ada orang tua murid yang deket ya. Dia bilang, nanti mau ada apa, kesulitan apa ngomong aja. Saya pergi tuh, udah jalan, belum nyampe 1 kilo, paling 500 meter. Tiba-tiba Tuhan bilang, pulang nggak ke rumah sekarang? Pulang ke rumah. Akhirnya saya bilang, ngapain Tuhan pulang? Pulang. Kamu harus penyembahan. Saya masuk ke kamar, adik saya tuh sampai bingung. Dia bilang, tadi bukannya udah pergi, kenapa pulang lagi? Saya mau berdiam diri dulu di rumah, di kamar. Jangan masuk sampai saya selesai doa. Saya penyembahan. Saya bilang, Tuhan, peliharakan kehidupan kami. Engkau yang jamin. Karena ini bukan kehendak saya untuk mengikut Engkau. Tapi Engkau yang telah memilih kehidupan saya, telah memanggil saya. Dari orang yang gak percaya Tuhan Yesus bisa sampai terima Tuhan Yesus. Sampai akhirnya ketika saya lagi penyembahan, ada orang datang ke rumah. Kak Yohana ada di rumah gak? Adik saya gak berani panggil karena udah dipesan kan. Saya belum selesai doa jadi dia gak manggil. Ada, tunggu aja. Dia tunggu tuh ada setengah jam. Begitu dia udah dengar saya udah selesai doa syafaat, dia bilang ada orang yang nyari kamu. Terus dia bilang apa? Bisa nggak kamu ngikut saya sekarang ke Cibubur? Dia bilang mau ngapain ke Cibubur? Udah ikut aja dulu. Saya ngikut tuh ke Cibubur. Dengan kondisi waktu itu belum makan dari pagi sampai udah jam 3 sore. Ternyata pas sampai di Cibubur, orangnya yang ngundang saya itu dia nyiapin makanan. Meja penuh hidangan. Jadi Mazmur 23 digenapi. Ya. Meja penuh dengan hidangan, dipeliharakan Tuhan ya. Saya bilang gini, Tuhan kalau saya nggak taat mungkin saya nggak bisa nikmatin ini kekayaan bangsa-bangsa ya. Jadi yang ngundang saya waktu itu orang yang nggak percaya Tuhan. Karena lagi ada masalah anaknya tinggal kelas. Akhirnya saya bilang, kalau ibu tujuannya satu, motivasinya apa? Bagaimana anak saya bisa naik kelas dan dapat nggak minta muluk-muluk sampai peringkat. Oke, saya punya iman, anak ibu bisa peringkat 10 besar. Iman saya itu loh, gede. Terus kata dia, masa sih Kak bisa, yakin. Akhirnya minta didoakan. Jam 12 malam saya pulang dari arah Cibubur. Jam 12 tuh kan naik motor ya. Saya pikir udah kan dia berkati saya. Tahu nggak dia yang berkati berapa? 500.000. Saya nggak pernah minta sama Tuhan. Ya saya bilang, Tuhan Engkau yang sediakan semua. Kayaknya tuh mustahil. Makanya perlu kita melatih untuk peka dengar suara Tuhan. Berapa banyak sih orang Kristen hari ini mau dengar suara Tuhan. Mau berdiam diri sama Tuhan. Kadang-kadang terlalu berat masalah jadi mikirinnya masalah nih otak. Ya, kusut nih. Belum yang mikirin anak sekolah. Ya kan, belum yang mikirin suami, ya kan, belum lagi yang mikirin kebutuhan, tagihan listrik, belum lagi tagihan kartu kredit, banyak banget. Sampai orang banyak yang datang ke saya, lu tahu nggak gue punya banyak hutang kayak gini. Saya bilang kalau saya cerita hutang saya kemarin ratusan juta, lebih serem mana? Iya sih, lebih serem kamu. Tapi kamu punya iman, kamu harus punya iman yang besar, iman yang berkemenangan, bukan secara hanya kita ngomong, iya saya deklarasi rumah saya laku terjual. Terus kita nggak ngapa-ngapain. Gak mungkin bisa. Ada tindakan iman loh. Ada tindakan iman. Salah satunya saya doa peperangan, saya keliling di komplek. Satu itu. Yang kedua, saya mengajak orang yang emang Tuhan tunjuk dan pilih sebagai tanah yang subur. Doa sepakat. Gak gampang loh.
Sampai di situ Tuhan lihat iman kamu. Belum terjadi nih, apa kamu tetap setia dengan doa kamu atau kamu sudah berhenti berdoa? Jangan bilang Abraham tidak kepleset iman. Buktinya Abraham kepleset iman apa? Dia menikahi Hagar. Kepleset iman yang gak kuat. Ya, tapi bertobat. Ya kan? Janji Tuhan, ya dan amin gak? Punya keturunan. Ya. Berapa tahun dia menantikan Ishak? Ada yang tahu? Hah? Jangan bilang 100 tahun. Kelamaan. Berapa? Hah? 75 tahun. Kelamaan. Hah? Berapa? 25 tahun. Abraham menantikan Ishak. 25 tahun. Saudara-saudara punya masalah berapa lama? Satu hari aja udah pusing. 1 bulan juga pusing ya. Itu kalau kalian mau Bapak Ibu mau punya penyelesaian masalah, ya, iman yang berkemenangan itu yang gimana? Iman yang berjalan dengan kasih. Kalau kalian belajar untuk memberi, saya tuh dulu, ya itu, saya belajar janda di Sarpat, saya ajak orangnya ketemu, janjian kita ketemu. Saya waktu itu lagi jalan ke daerah Pamulang, karena mau diajak lihat perusahaannya, ini bisa buat masuk ke sini supplier, ya kan. Dan memang ada yang mendubuatkan, dia bilang kalau kamu tuh bisa tuh kayak istilahnya ikan mas koki tuh ngasih hidup, ngasih oksigen. Kalau orang ketemu kamu tuh kayak ada pengharapan, karena kamu punya power itu. Itu ada yang nyampain ke saya kan, seorang hamba Tuhan. Terus saya bilang, masa iya sih? Enggak deh Tuhan, saya bilang ngapain sih, saya di dunia bisnis udah capek lah, udah mikirin. Dunia pekerjaan saya juga udah capek, karena dulu saya bagian di accounting. Perusahaan asing itu banyak tipu menipu juga, karena pajaknya dikalkulasi. Jadi saya juga merasa kayak batinnya bertolak belakang ya. Gila, mesti bayar pajaknya 2M jadi tinggal 200 juta. Nah 1,8 dibagi-bagi, tapi tetap aja atasannya yang gede, anak buahnya nggak seberapa kok. Saya ngerasain itu. Ternyata itu juga bertolak belakang dengan hati saya. Kenapa? Karena banyak manipulasi keuangan. Saya nggak bisa, ternyata emang Tuhan bilang, kamu harus pindah dari gelap menjadi terang. Kamu harus berjalan dengan terang. Akhirnya saya berpikir lagi, maksudnya maunya Tuhan apa sih? Maunya di mana sih? Saya bertanya lagi. Kamu harus jadi seorang guru. Kamu harus sambil melayani aku. Saya mikir ya juga ya, Tuhan Yesus sebagai guru pekerjaannya di dunia. Dia mengajar. Jadi saya pikir gini, iya ya, Tuhan aja dia sebagai guru, dia memberitakan firman Tuhan, dia punya murid-murid. Berarti saya harus mengikuti seperti dia. Tapi kalau misalnya nggak disuruh jadi guru, jangan coba-coba jadi guru. Karena nggak gampang jadi seorang guru. Menjadi teladan. Kadang-kadang diminta pertanggungjawabannya sama Tuhan lebih besar. Ya, saya suka bilang sama murid-murid saya bilang, yang saya ajarkan sama kalian hari ini, itu buat masa depan kalian. Kenapa? Kelak Tuhan akan pertanyakan, apa yang kamu sudah ajarkan untuk mereka? Apa yang kamu sudah sampaikan buat mereka? Saya bentuk mereka untuk hidup dari iman. Bukan hanya pinter ini. Kalau pinter ini tapi nggak punya iman juga percuma. Jadi sombong. Ya. Tapi kalau kamu punya iman, kamu tetap bisa rendah hati kok. Kamu bisa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kamu jadi orang yang selalu hidup dalam berkemenangan di dalam Tuhan. Karena iman sesuatu yang belum terlihat, tapi sudah yakin itu pasti diterima. Kalau saya suka nulis tuh di kalender, saya kan ada kalender meja, ada buku. Kadang-kadang saya tulis gini sama buku Tuhan. Belum terjadi ini, tapi saya sudah menulis dulu. Planning saya tahun 2024 mau ngapain. Tahun kemarin saya tulis, rumah saya selesai terjual, 2023 fokus saya pelayanan. Dan itu Tuhan jawab. Jadi harus punya motivasi hati yang benar. Jadi kalau hatinya nggak benar juga nggak bisa. Karena ini Tuhan bicara di hati. Ya. Jadi kalau mau kita peka sama Tuhan, firman Tuhan yes dan amin. Ya. Kita melekat sama Tuhan. Kita belajar untuk taat sama Tuhan. Banyak loh. Saya dulu pernah dengar ada satu kesaksian. Jadi dia satu orang pengajar di ministry. Ya, satu ketika Tuhan bilang, kamu sebelum pelayanan kamu menabur dulu. Tapi dia pikir karena dia punya usaha, jadi dia fokuskan ke usahanya. Dia nggak taat.
tahu nggak ngalamin apa? Kecelakaan. Itu yang udah pelayanan. Karena nggak taat akhirnya mengalami kecelakaan, sempat patah. Nah, akhirnya dia bertobat sama Tuhan, dia minta Tuhan pulihkan. Akhirnya dari situ dia belajar. Oh, jadi ketika Tuhan suruh lakukan sesuatu, dia akan belajar untuk taat. Dia nggak mau untuk tarik-tarik ulur. Saya juga itu belajar. Akhirnya saya bilang, oke, Tuhan, berarti kalau Tuhan suruh sesuatu A, saya harus lakukan A. Jadi kalau mau doanya dijawab, lakukan dulu apa yang Tuhan suruh. Jangan kita formulir doanya banyak nih, A sampai Z banyak, pekerjaan oke, ya kan, buat punya terobosan keuangan, ya kan, terus pengen diberkati Tuhan, banyak banget formulir doa. Berapa banyak waktu kita mau dengar, Tuhan, Engkau maunya apa buat hidup saya? Ketika kita diberkati, kadang-kadang kita lupa diri, benar nggak? Waktu kita susah kita cari Tuhan benar-benar, tapi kalau ketika diberkati kita mikir, sayang ya buat Tuhan, sayang ya untuk mendukung pekerjaan Tuhan, benar nggak? Mikirnya buat apa? Buat kepuasan diri sendiri. Ingat, kamu punya iman, kamu sudah diberkati Tuhan, ya kembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari kehidupan kamu? Kamu harus berjalan dengan kasih. Karena kasih itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya pernah ikut puasa Ester, satu persekutuan doa. Waktu malam itu ditantang menabur. Saya ingat duit yang ada di kantong saya, itu uang 100 sama 20 ribu. Kalau mikir dong, mendingan saya kasih yang 20 ribu, 100 bisa buat saya. Ya kan? Tapi Tuhan bilang, kasih yang paling besar. Saya maju. Tuhan, saya akan ngasih yang paling besar. Saya nggak mikir nih yang kecil, udah cukup deh yang ini, ya kan? Begitu saya pulang, tahu saya diberkati orang, mutiara dari Lombok. Saya nggak tahu itu kan nggak mikir-mikir ya. Saya diberkati orang sepatu, padahal yang saya kasih 100 ribu, harga sepatu berapa ratus ribu, bermerek lagi, Bu Cherry, ya. Belum mutiara dari Lombok, saya juga diberkati. Ya. Saya bilang itu nggak mudah loh untuk kita belajar mau taat, ya, gak gampang. Tekanan itu pasti ada, masalah itu pasti ada. Tapi kalau mau ngalamin satu terobosan yang besar, ayo belajar. Tuhan, ini saya butuh ini Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang kamu mau nggak memberi dulu, nggak usah dari yang ini. Apa yang ada sama kamu? Jangan nanti selepas dari sini, oh itu kata Bu Yohana dia harus memberi dulu. Jadi saya buru-buru deh memberi. Jangan, kalau Tuhan gak suruh jangan coba-coba. Kalau Tuhan bilang memberi, nabur, lakukan. Gak ada yang rugi kok, karena penabur itu gak akan pernah kekurangan. Coba kita buka dulu 2 Korintus 8 ayat 9-10. Entar apa dibilangnya kata saya lagi. Ya. Ayo, boleh yang udah ketemu boleh baca 2 Korintus 8 ayat 9-10. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan, Tunggu. bahwa Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu. Sebentar. 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11. Maaf. Ayat 10 Dan 11. Inilah pendapatku tentang hal ini. 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11. Pengumpulan uang untuk Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu yang melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemuliaan hati dan yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi ini kalau sebagai orang penabur itu nggak rugi kok, benar. Tuhan bukan hanya sediakan benih loh, tapi Tuhan
akan memberkati kita. Ya. Kita belajar untuk memberi. Karena orang berjalan tadi kan iman, pengharapan dan kasih. Jadi kalau misalnya saya punya iman, kamu juga harus memiliki kasih. Jadi nggak mungkin punya iman tapi nggak punya kasih. Ya, nol. Perbuatan tanpa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi kenapa dibilang iman tanpa perbuatan hakikatnya mati? Karena perbuatan itu adalah kita melakukan tindakan iman. Kasih. Ya, berapa banyak di sini yang punya masalah hari-hari ini? Saya percaya kok. Ya. Kenapa? Ini tahun terobosan. Ya. Jangan mau lagi memikirkan masalah. Fokuskan dengan apa yang Tuhan perkatakan. Firman Tuhan gak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Tapi firman Tuhan akan mengerjakan dan menjadikannya berhasil. Asal percaya, tidak bimbang dan tidak ragu. Jadi kalau orang jalan dengan iman, kalau misalnya ada takut, ada khawatir, berarti dia belum jalan dengan iman. Takut, khawatir dagangannya iblis. Ingat, saya selalu bilang sama murid-murid, kalau ada takut, khawatir dagangannya iblis jangan beli. Ya. Tapi kalau kita jalan dengan iman berarti kita jalan dengan kasih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri itu adalah kasih. Dia sudah memberikan nyawanya buat kita karena dia mengasihi kita. Jadi kalau kita hari ini mau mengalami satu terobosan yang besar, yuk kita semua berjalan dengan kasih. Ya, kasih itu bukan hanya ya saya mengasihi kamu. Kadang yang paling berat saudara-saudara adalah mengasihi musuh. Benar. Gampang kalau mengasihi teman baik yang nggak bermusuhan ya. Benar nggak? Tapi kalau mengasihi musuh, kamu disuruh datang ke tempat rumah musuh kamu memberkati, mau nggak? Itu yang Tuhan udah suruh saya pernah lakukan. Berkati itu orang yang membenci kamu, yang memusuhi kamu. Saya berdoa berkat. Nggak lama Tuhan berkati saya 2 kali lipat. Kenapa? Karena ketika kamu berdoa bagi musuh kamu, kamu menaruh bara api di atas kepala orang itu. Jadi jangan menyimpan akar kepahitan. Nah, balik lagi ke hati. Akar kepahitan, takut, khawatir, buang jauh-jauh. Ya. Tadi saya bilang sama Bu Maria, saya bilang, Cik, kita akan doa breakthrough. Kita mau doa terobosan. Ya. Kita nggak mau sepakat dengan masalah-masalah yang hari-hari ini dialami. Saya nggak tahu Bapak Ibu datang ke sini dengan beban apapun, ya. Tapi ayo, tadi makan kita lagu pembukanya apa? Kita lebih daripada pemenang, bangkit serukan nama Yesus. Iblis itu udah gemeter loh, ya. Kalau kalian punya iman yang besar, bisa memindahkan gunung, beranjak dan tercampaklah ke laut. Jadi jangan mikirin masalah lagi. Masalah ada di telapak kaki orang benar. Jadi, yuk saya undang untuk bangkit berdiri, ya. Imannya harus iman yang berkemenangan, ya. Kita deklarasi dulu. Syakaramata karaba syakaraba papa 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 ya raba syakarama pata karaba syakaraba pata karaba syakarama pata karaba syakaraba papa papa papa. Haleluya, haleluya. Syakaraba ya raba sana ya raba syakaraba papa papa papa. Ya Rabba Sakaraba ya Rabba Sana ya Rabba Syakaraba papa papa papa. Ya Rabba Syakaraba pata karaba Syakaraba papa papa papa. Ya Rabba Sakaraba pata karaba Sana. Ya Rabba Syakaraba pata karaba Syakaraba papa papa. Ya Rabba Syakaraba pata karaba Syakaraba papa papa. Ya Rabba Syakaraba pata karaba Sana. Ya Rabba Sakaraba kata karaba Syakaraba papa. Ya Rabba Syakaraba ya Rabba Syakaraba kata karaba Syakaraba papa.
Ya Rabasya Karamabata Karabasya Karamabata. Ya Rabasya Karamabata Karabasya Karamabata Karabasya Karamabata. Ya Rabasya Karamabata Karabasya Karabapa. Ya Rabasya Karamabata Karabasya Karabapata Karabasya Karabapa. Yes. Yes, dalam nama Yesus. Ya. Yes, benar Bapak. Ya Bapak, dalam nama Yesus. Ya Rabasya Karabapata Karabasya Karabapa. Ya Rabasya Karabapa. Yes, dalam nama Yesus. Yes, yes. Ya Karabapata Karabasya Karabapa. Ya Rabasya Karabapata Karabasya Karabapa. Ya Rabasya Karabapa. Yes, yes, dalam nama Yesus. Yes. Ya Rabapata Karabasya Karabapata Karabasa Karabapa. Ya Rabasa Karabapata Karabasa Nagaya Ramasya Karabapata Karabapa. Ya Rabasya Karabapata. Ya Rabasya Karabapata Karabasa Nagaya Ramasya Karabapa. Ya Rabasya Karabapata Karabasya Karabapa. Ya Rabasya Karabapata Karabasya Karabapa. Mazmur 20 ayat 5 katakan, Tuhan memberikan apa yang kamu inginkan, sebab Dia memberikan kemenangan. Kami deklarasikan Tuhan pada sore hari ini, semua kutuk Tuhan, kutuk dosa Bapa, hari ini kami mau bersepakat Bapa, kami putuskan di dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kebangkrutan, kutuk kegagalan, kutuk pengembara, kutuk sakit penyakit dalam nama Yesus. Kutuk 3, 4, 7, 10 keturunan, kutuk nenek moyang, kutuk perjanjian darah dalam nama Yesus dipatahkan, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Kami deklarasikan Bapa, hari ini kami lebih daripada pemenang. Bapa, Engkau lihat Tuhan anak-anakmu yang datang Bapa dengan beban masalah Bapa. Mari Tuhan pulihkan hati mereka Bapa, pulihkan Tuhan yang terikat dalam akar kepahitan, dilepaskan dalam nama Yesus. Ya Rabasa Karabapata Karabasa Karabapa. Roh kepahitan dalam nama Yesus keluar. Ya Rabasa Karabapapa. Ya Rabasya Karabapata Karabasya Karabapa. Ya Rabasya Karabapata Karaba. Ya Rabasya Karabapa. Ya Rabasya Karabapa. Roh kekurangan dalam nama Yesus keluar, tinggalkan kehidupan kami semua anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan sama lagi Bapa. Kami menerobos Tuhan kemustahilan. Utara jangan tahan-tahan, selatan bawalah dalam nama Yesus. Barat timur sampai ujung-ujung bumi. Kami percaya Tuhan, sekarang waktunya Tuhan untuk penuaian Bapa. Terjadi perpindahan kekayaan bangsa-bangsa dari seberang laut kepada orang benar Bapa. Pekerjaan Tuhan memiliki Tuhan perlu dana Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyediakan semuanya. Apa yang gak mungkin bagi kami, tapi semua mungkin bagi Engkau Bapa. Gak ada yang mustahil bagimu Bapa. Ya Rabasya Karabapata Karabasya Karabapa. Yang rindu pemulihan keluarga Bapa, mari Tuhan Kau lawat Tuhan. Mari Tuhan Kau pulihkan Tuhan. Hati bapak-bapak kembali kepada anak, hati anak kembali kepada bapak-bapak dalam nama Yesus. Ya Rabasya Karabapata Karabasya Karabapa. Ya Rabasya Karabapapa. Ya Rabasya Karabapata Karabasya Karabapa. Ya Rabasya Karabapata Karabasya Karabapa. Ya Rabasya Karabapata Karabasya Karabapa. Ya Rabasya Karabapata Karabasya Ya Rabasya Karabapata Karabasya Karabapa. Ya Rabasya Karabapata Karabasya. Kami perkatakan Tuhan, yang pengangguran akan bekerja dalam nama Yesus. Yang memiliki, yang rindu untuk keuangannya diberkati, dipulihkan. Kami percaya Tuhan, mereka keuangannya diberkati Tuhan. Pemulihan keuangan terjadi Bapak. Mereka yang rindu pemulihan keluarga, dipulihkan keluarga mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, dalam nama
Yesus. Engkau berkarya, bekerja Tuhan. Sekaranglah waktunya Tuhan. Syakarama patakaraba syakaraba papa papa papa. Ya raba syakarama patakaraba syakarama papa papa. Setiap pintu-pintu tembaga kami hancurkan dalam nama Yesus. Alat besi kami patahkan, hancurkan, robohkan dalam nama Yesus. Tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kami semua. Kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dalam nama Yesus. Membuatmu gerejamu diberkati, dipulihkan. Indonesia diberkati dalam nama Yesus. Kota Depok diberkati, Jawa Barat diberkati dalam nama Yesus. Jakarta diberkati Bapak. Syakara Bapak, takaraba syakara Bapak, Bapak. Ya Rabba syakara Bapak, takaraba syakara Bapak, Bapak. Ya Rabba syakara Bapak, Bapak. Ya Rabba syakara Bapak, takaraba syakara Bapak, Bapak. Ya Rabba syakara Bapak, takaraba syakara Bapak. Ya Rabba syakara Bapak, takaraba syakara Bapak. Ya Rabba syakara Bapak, takaraba sadaka ya Rabba syakara Bapak, Bapak. Ya Rabba syakara Bapak, takaraba syakara Bapak. Kobarkan api penginjilan dalam nama Yesus. Ya Rabba syakara Bapak, takaraba syakara Bapak. 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 Haleluya. Gloriosana. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Ya syakara mapata. Ya Rabas Shakarama Pata Karabas Shakarama Shakarama Papa Ya Rabas Shakarama Pata Karabas Shakarama Pata Karabas Shakarama Papa Ya Rama Pata Karabas Shakarama Pata Shakarama Pata. Yes, amin, benar Bapak. Dalam nama Yesus. Yes, amin, dalam nama Yesus. Yes, Shakarama Pata Karabas Shakarama Papa. Ya Rabas Shakarama Pata Karabas Shakarama Papa. Ya Rabas Shakarama Pata Karabas Shakarama Pata Karabas Shakarama Papa. Ya Rabas Shakarama Papa. Ya Rabas Shakarama Pata Karabas Shakarama Ya Rabas Shakarama Papa. Ya Rabas Shakarama Pata Karabas 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 Shakarama Papa. Yes. Shakarama Papa. Ya Rabas Shakarama Ya Rabas Shakarama Ya Rabas Shakarama. Ya Rabas Shakarama Pata Karabas Shakarama Papa. Ya Rabas Shakarama Pata Karabas Shakarama Papa. Ya Rabas Shakarama Papa. Ya Rabas Shakarama Pata Karabas Shakarama Papa. Yes. Yes.
Yes. Ya Rabasya Karabapata Karabasya Karabapata. Yes. Dalam nama Yesus. Yes. Ya Karabapata Karabasya Karabapata. Yes. Ya Karabapata Karabasya Karabapata. Ya Rabasya Karabapata Karabasya Karabapata. Yes, 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 yes. Syakarabapata Karabasya Karabapata. Haleluya. Ya Rabasya Karabapata. Yes, dalam nama Yesus. Syakarabapata Karabasya Karabapata Karabasya. Ya Rabapapa. Yes, dalam nama Yesus. Yes, yes, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hancur oleh kuasa darah Yesus, hancur. Dalam nama Yesus. Yes, yes, yes. Syakarabapata Karabasya Karabapata. Yes, 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 yes. Syakarabapata Karabasya Karabapata. Yes, 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 yes. Terima kasih. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes, 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 yes. Yes, dalam nama Yesus. Yes, benar Bapak. Amin, amin. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ini doa kerinduan kami. Sekali lagi kami kami mau mengasihi jiwa Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang Haleluya. Haleluya. Benar Bapak. Setiap orang Kasih jiwa setiap suku, Yes, suku Bapak. Chinese, suku India, suku Mentawai, suku Batak, Ya Rabbi, suku Yes, dalam nama Yesus. Yes, 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 dalam nama Yesus. Yes, dalam nama Yesus. Yes, dalam nama Yesus. Yes, amin, amin, amin. Dalam nama Yesus. Yes, amin, amin. Dalam nama Yesus. Mereka akan mencari. Amin. 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 Dalam nama Yesus. Yes. 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 Dalam nama Yesus. Ya. Ya. Amin. Dalam nama Yesus. Siapa nama Bapak? Siapa nama Bapak? Yes. 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 Siapa nama Bapak? Yes. 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 Siapa nama Bapak? Siapa nama Bapak? Haleluya. Yes, 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 yes. Dalam nama Yesus. Amin, amin. 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 Terima kasih Bapak. Kami rindu Bapak. Sekali lagi, kasih Bapak yang manis. Yes. Kasih Tuhan yang berkawan. Amin. Kasih Tuhan yang mengubah. Amin. Kasih Tuhan yang Syakarama menjawab. papa takarabas Kasih Tuhan yang menentukan. Syakarama papa takarabas Syakarama takarabas Syakarama takarabas Doa pemerintahan bangsa. Syakarama takarabas Syakarama papa Wakil bersama Syakarama pemerintahan takarabas Syakarama bangsa ini. Syakarama takarabas Tuhan, Haleluya. masih ada periode beliau Benar bersama Bapa, bangsa ini. mari Tuhan. Kami menemukan kedamaian, Yesus. menemukan ketenangan. Benar Bapa. Untuk itu kami terus berdoa buat hamba-Mu.
Benar Bapak. Berkati hamba ini. Benar Bapak. Lindungi Tuhan. Yes, 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 yes. Dalam nama Yesus, dengan darah Yesus, Kau lindungi Bapak Jokowi Bapak. Dalam nama Yesus, Kiai Haji Maruf Amin kau dibungkus dengan darah Yesus. Siapa nama Bapak dan semuanya bekerja hanya Amin. untuk Tuhan. Yes. Merasakan yang Amin. terbaik Amin. buat Amin. Indonesia, buat bangsa Amin. Indonesia. Amin. Oknum-oknum yang Dalam tidak nama bertanggung Yesus. jawab, yang mau Yes. merusak bangsa ini, Benar, yang mau Bapak. mengacaukan bangsa ini, Amin. yang mau merubah sistem atau apapun Amin. itu Tuhan, Amin. yang mau Benar, Bapak. merandakan, membuat kekacauan. Benar, Kami Bapak. sepakat Tuhan berdoa dari tempat ini. Yes. Dalam nama Yesus. Yes. Dalam nama Yesus. Syakara Bapak dalam nama Yesus. Yes. Benar Bapak, dalam nama Yesus. Syakara Bapak syakara Bapak. Hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes. 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 Dalam nama Yesus. Yesus. Yes. Kami percaya Tuhan. Amin. 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 Engkau melawan. Yes. Dari Amin. kota-kota yang Benar mungkin Bapak. kami berasal dari kota-kota yang berbeda di tempat ini, tapi kami Amin. bersatu di tempat ini Tuhan. Benar. Dalam sehati, sepikir, sejiwa, dalam kasih Benar. kami mau berdoa ke setiap kota di mana kami lahir, Amin. kota di mana kami Benar, mengenal Bapak. Tuhan. Baik Yes. Jakarta, oh semua Tuhan, tempat asal kami mungkin kami berasal, ada yang dari Padang, ada yang dari Nias, ada yang dari Mentawai, ada yang dari Amin. Ambon, ada yang dari berbagai suku bangsa. Bapak kami berdoa kerinduan Benar, kami Bapak. setiap kota-kota Engkau lawan Tuhan. Amin. Amin. Engkau lawan Dalam Tuhan. nama Yesus. Yes. Yes. Dalam nama Yesus. Syakara Bapak takarada syakara Bapak Kami minta anugerah-Mu. Ya Rabba syakara Bapak takarada syakara Bapak. Yes. 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 Syakara Bapak takarada Terima syakara kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Ini Ya. doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kita akan akhiri. Saya undang dulu ya Ketua PAS dari Bandung, Vicky, tepuk tangan. Kemudian Ibu Aneka bisa maju ke depan. Yohana ini PAS dari Depok. PAS itu apa sih? Pasukan akhir zaman, PAS pendoa ya. Pasukan pendoa dan pasukan penuaian jiwa-jiwa. Kita ini di garis depan. Seringkali iblis itu tidak suka dengan kita-kita ini yang on fire, yang rindu banget jiwa-jiwa, yang menangisi jiwa-jiwa di doa-doa kita, menangisi kota dan bangsa ya. Seringkali iblis tidak suka sama orang-orang yang dekat Tuhan, yang intim dengan Tuhan, yang selalu bersyafaat ya. Kadang kita bayar harganya dengan ambil doa puasa ya. Tapi disitulah kita bisa sangkal diri, pikul salib, matikan kedagingan, ikuti apa yang Tuhan mau ya. Seringkali kita juga nggak mau seperti ini. Saya lihat teman-teman kita ini semuanya beban-beban masalah-masalahnya berat-berat. Seringkali kalau kesaksian mereka saya sampai nangis dengar kesaksian mereka. Tapi disitulah di saat Tuhan mau pakai kita, ujian, masalah, pergumulan silih berganti. Berat-berat. Tapi disitulah Tuhan melatih otot-otot iman kita. Melatih kita sepenuhnya 100% hanya bergantung sama Tuhan. Saya sendiri kadang bilang, Tuhan saya nggak bisa membangkitkan pasukan-pasukan pendoa di ujung akhir zaman. Saya nggak kuat. Saya seringkali ngomong gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan kirimkan pendoa-pendoanya. Tuhan kirimkan rekan-rekan sekerja Allah. Yuk kita, penuaian di depan kita besar dan banyak. Dan kita menuai dengan supranatural, dengan kuasa Roh Kudus. Dengan diri kita nggak mampu, dengan otak kita nggak mampu, dengan mulut kita juga nggak mampu. Roh Kuduslah yang mengerjakannya. Jadi puji nama Tuhan, saya percaya inilah kita di penghujung akhir zaman. Jangan bilang kita ini, masih lama Ci Maria, masih lama. Jangan bilang akhir zaman terus. YouTube Bu Maria ini sesat, akhir zaman. Ini barusan saya dengar dari subscriber. Dia mau ke tempat ini untuk berdoa, anaknya cegah. Ini dari mana? Persekutuan di gereja mana? Ini persekutuan doa pasukan akhir zaman, ada di YouTube. Dia lihat YouTube-nya. Ini YouTube-nya akhir zaman dulu. Ini nggak benar katanya. Tapi saudara yang mengerti secara roh, inilah kita sudah memasuki masa-masa awal permulaan penderitaan menjelang zaman baru.
Tuhan akan datang. Kita siapkan peperangan di depan kita, kelaparan di depan kita, bencana di depan kita, dan juga nanti ada banyak martir-martir yang akan mati, yang memberitakan Injil yang tidak menyayangkan nyawanya. Ya kitalah ini saudara. Ya, puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri, kita akan bergandeng tangan. Ya, kita minta kekuatan Tuhan. Karena pada saat kita bergandengan tangan, ada transfer spiritual di mana kita boleh, Tuhan, aku gak kuat, aku gak bisa menyelesaikan destinimu. Tapi Tuhan bilang, engkau kuat nak, engkau bisa nak. Bukan kekuatan kamu lagi, tapi aku, Rohku. Mari kita naikkan satu pujian. Nanti kita masuk dalam penyembahan yang dalam. Sekarang bahata kurobosi kiri. Oh Yehova, oh Yehova, I worship you, Abba Father. I run to you, aku berlari padamu, my everything, segalanya. Give my heart to you, aku berikan hatiku, Lord Sharon, oh my God, oh Yehovah, oh Yehovah, Yehovah. Worship you, kami menyembahmu Tuhan. Father, I run to you, my heart to you. You're so sure, oh my God, oh you are. Kuduslah Tuhan. Lord, you are holy, holy Lord. You are holy, holy Lord. Lord, you are holy. Who was mari kita sembah Dia. Terus kita minta urapannya mengalir. Terus angkat hatimu, angkat suaramu. Minta urapannya yang baru, yang menyanggup saudara dan saya menyelesaikan semua rencana Tuhan. Tidak ada kegagalan, tidak ada lagi penundaan. Menjalani setiap jiwa-jiwa, menjadi penuai-penuai yang kuat, menjadi pendoa-pendoa di hati Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa membutuhkan. Ladang-ladang sudah menguning, siap dituai. Dan kami akan menuai bersama Roh Kudus. Orang di bawah gelombang-gelombangnya Tuhan. Bawa orang-orang yang lemah, bawa orang-orang yang belum mengenal Kristus. Beritakan Injil keselamatan. Saksikan kehidupanmu. Karena kerajaan Allah
sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Biarlah penginjilan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kami. Kau meneruskannya sampai kesudahannya. Biar kami memulai dengan roh dan mengakhiri juga dengan roh. Kami tidak mau mengakhiri dengan kedagingan dan kami binasa. Tapi kami terus maju bergerak bersamamu. Di mana Roh Kudus bergerak, di situ kami ada Tuhan. Terima kasih untuk semua rekan-rekan sekerja Allah. Baik di Depok, pasukan-pasukan penuai, pasukan-pasukan pendoa dibangkitkan di tempat ini Tuhan. Tidak memandang dari denominasi apa, tidak memandang dari gereja apa, tidak memandang dari suku bangsa apa, tidak memandang juga dari agama apa. Yang penting kami boleh sehati Tuhan untuk mencari Tuhan yang hidup dan mengenal juru selamat. Terima kasih Tuhan untuk rekan-rekan kerja Allah. Dengan Bu Anneke diberikan kesanggupan, kemampuan untuk memimpin pasukan di Serpong. Juga dengan Vicky memimpin pasukan penuai di Bandung. Juga dengan Yohana yang memimpin pasukan yang di Depok ini Tuhan. Di Bogor ada Ibu Imelda, di Cibubur maupun di Tangerang, di Jakarta, semuanya pasukan-pasukan daripada pendoa-pendoa dan penuai-penuai di berbagai kota, bahkan sampai ke luar negeri Bapa. Biarlah Tuhan semuanya bergerak sebagaimana Kau mau, yang berdiri atas kekuatan firman dan Roh Kudus-Mu. Kami tanggalkan semua beban-beban dan dosa-dosa yang merintangi. Kami mau hidup benar, hidup kudus. Kami mau berlari, kami mau terbang bersama Yesus jadi Raja Walimu yang kuat Tuhan. Dan kami menang dari setiap masalah-masalah kami. Dan kami lebih peka lagi mendengar suara Roh Kudus. Lebih dari hari-hari yang sebelumnya. Sehingga kami boleh taat dan setia sampai garis akhir. Ada banyak yang dipilih, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang setia. Biarlah bilangan yang setia itu ada pada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami akhiri doa kebaktian pujian pada sore hari ini Bapa. Dan nanti malam kami akan masuk Tuhan lebih dalam lagi Tuhan dalam mesbah doa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada sedikit ya silakan. Terima kasih untuk yang sudah bisa hadir hari ini, tapi mukanya udah beda lagi. Pasukan akhir zaman siap.